Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 140. Tidak romantis. Nikah yuk dek. Azam tersenyum memandangi Erika. Erika merasakan debaran jantungnya ketika mendengar apa yang diucapkan oleh pria tersebut. Apa bang? Tanya Erika. Nikah yuk sayang, ucap Azam. Erika hanya diam ketika mendengar apa yang diucapkan oleh kekasihnya. Kok enggak dijawab sih dek? Ini abang ngelamar ini. Azam tersenyum tipis memandang wajah gadis yang saat ini hanya dia memandang wajahnya. Erika diam dan memajukan bibirnya ke depan. Saat ini, Erika tidak bisa membedakan apakah kekasihnya itu memang benar-benar serius dengan ucapannya atau hanya sekedar candaan saja, mengingat caranya yang mengajak nikah seperti orang yang sedang main-main. Jawablah dek, ucap Azam. Erika begitu bingung untuk menjawab. Ia hanya diam tanpa melanjutkan langkah kakinya. Erika memandang wajah pria yang menyatakan ingin menikah dengannya. Erika menatap mata pria itu untuk mencari kebenaran. Apakah pria itu benar-benar jujur dengan apa yang diucapkannya, atau hanya sekedar bercanda semata? Azam tersenyum ketika melihat wajah kekasihnya tersebut. Pria itu yakin bahwa Erika akan menerimanya. Kok enggak dijawab sih sayang? Ini dilamar ini, ucap Azam yang kembali memberikan Erika dengan pertanyaan yang sama. Bang, emang ada ya orang melamar caranya kayak gini? Tanya Erika dengan sangat polosnya. Azam menganggukkan kepalanya. Kenapa Ika enggak pernah lihat di drakor? Ucap Erika. Sejak kapan suka drakor? Biasanya suka film action, ucap Azam mengingat bahwa kekasihnya itu sangat suka menonton film aksi. Ika sekarang udah mulai nonton film drakor. Erika tersenyum. Ikut-ikutan Aisyah ya? Tanya Azam. Erika menganggukkan kepalanya. Apa ada ya orang melamar caranya kayak gini? Erika kembali mengulang pertanyaannya. Ada sayang, buktinya abang, ucap Azam yang kemudian tertawa. Azam begitu sangat berdebar-debar menunggu jawaban dari Erika. Dia tertawa lepas, menghilangkan rasa debaran di dadanya. Azam tidak bisa membayangkan bagaimana bila kekasihnya itu tidak menerimanya. Dia juga menyadari kesalahan terbesarnya dengan melamar gadis tersebut dengan cara seperti ini. Namun, Azam juga tidak bisa memungkiri bahwa keinginannya itu datang begitu saja, dan dengan sangat santainya bibirnya mengucapkan kata tersebut. Hal seperti ini tidak terencana oleh Azam sebelumnya. Abang romantis sedikit kenapa? Erika begitu sangat kesal melihat sikap kekasihnya. Azam tertawa dan memegang kedua tangan gadis tersebut. Mau ya sayang, ucap Azam yang masih menunggu jawaban. Dengan sangat malu Erika menganggukkan kepalanya. Azam begitu bahagia ketika melihat Erika yang menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Terima kasih sayang. Azam begitu senang. Pria itu memeluk tubuh Erika dan menggendongnya. Erika tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Azam menurunkan tubuh kekasihnya. Pria itu tersenyum lega dan menatap wajah gadis yang akan dijadikannya istrinya. Abang akan kasih tahu dulu ke ibu, Kak Arum, dan juga yang lain tentang rencana untuk lamaran ke rumah, ucapnya yang menarik hidung Erika. Erika menganggukkan kepalanya. Azam memegang tangan Erika dan mencium punggung tangan gadis tersebut. Erika menganggukkan kepalanya. Erika tidak menyangka bahwa kekasihnya akan melamarnya. Ya sudah, sekarang kita jalan.
ucap Azam yang kemudian berjalan di samping kekasihnya. Erika tersenyum dan menggigit bibir bawahnya. Ia begitu sangat bahagia ketika kekasihnya meminta untuk menikah dengannya. Erika tersenyum malu ketika mengingat cara pria itu melamarnya tanpa cincin dan tanpa ada makan malam. "Bang, romantisan dikit kenapa sih?" tanya Erika ketika mereka masuk ke dalam lift. "Kalau romantis itu sudah biasa sayang, kalau kayak gini luar biasa," ucap Azam yang begitu sangat malu ketika mengingat caranya melamar kekasihnya. Apa yang dibicarakan oleh pasangan kekasih itu mulai tidak terdengar lagi di telinga Siska ketika Azam dan juga Erika masuk ke dalam lift. Sejak tadi, Siska berdiri di balik pilar yang tidak jauh dari tempat Azam dan Erika berdiri. Siska ingin mengambil ponselnya yang tertinggal di dalam tas yang ada di atas meja. Dengan cepat, Siska berdiri di balik pilar ketika melihat Azam dan Erika keluar dari dalam ruangan. Siska hanya diam, merasakan dadanya yang terasa begitu panas saat mendengar Azam yang melamar gadis itu. Siska mengepalkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Mengapa ini terasa begitu sakit?" ucapnya meneteskan air matanya. Tanpa sengaja, Siska mendengar langsung Azam yang melamar Erika. "Apa kamu tidak ada rasa lagi sama aku?" Siska berkata dengan menangis. Siska memegang dadanya yang terasa begitu sesak dan juga sakit. "Mengapa aku harus mendengarkan ini semua? Mengapa ini terasa begitu sakit aku rasakan? Apakah ini artinya aku sudah tidak ada lagi kesempatan untuk bisa memiliki dia seperti dulu? Aku benar-benar masih mencintaimu." Siska berbicara sambil menangis. Rasa bersalah tidak ada henti-hentinya dirasakannya. Azam yang begitu sangat baik namun telah disia-siakan oleh Siska. Siska lebih memilih pria yang ternyata sangat tidak baik. "Mengapa aku waktu itu memilih pria itu?" ucap Siska. Siska berjalan menuju mejanya dan duduk di meja tersebut. "Aku akan terus berusaha. Selagi mereka belum menikah, itu artinya kesempatan aku selalu ada." Siska kemudian tersenyum ketika mengingat bahwa dirinya masih bisa mendapatkan cintanya. "Bang, tolong ambilin ponsel di atas meja rias," pinta Derlin. Ervan menganggukkan kepalanya dan mengambilkan ponsel yang diminta oleh istrinya. "Mau menghubungi siapa?" tanya Ervan. "Enggak pengen nelpon sih, cuma pengen buka WhatsApp aja," jelas Derlin. Ervan menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan istrinya. "Bang, tali rambut Derlin di mana?" Derlin bertanya dengan memandang suaminya. Ervan bingung ketika mendengar pertanyaan istrinya. "Maksudnya apa, Dek?" tanya Ervan. "Abang pasti yang ambil tali ikat rambutnya Derlin." Derlin yang merasa gerah dengan rambutnya yang tergerai. Ervan mengerutkan keningnya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh istrinya. Saat ini, istrinya sedang duduk dengan posisi menyandarkan punggungnya di kepala tempat tidur dengan kaki yang diluruskan. "Abang ambil ikat rambut? Memangnya untuk apa sama abang?" tanya Ervan. "Manalah Derlin tahu, Bang," jawab Derlin. "Adek tahu, rambut abang gak perlu diikat-ikat. Itu tali rambut untuk apa?" tanya Ervan. "Siapa tahu, abang cuma pengen aja. Udah mana, sini." Derlin menampungkan tangannya. Ervan diam memandang istrinya. Sejak tadi istrinya tidak ada henti-hentinya membuat dirinya merasa bingung. Istrinya marah tanpa alasan. "Adek, abang gak ada mengambil itu tali rambut. Coba diingat-ingat lagi. Tadi letaknya di mana?" tanya Ervan. Derlin diam dan mengerutkan keningnya. "Tadi ada di sini," ucapnya yang memandang ke samping tempat tidurnya. "Tapi sekarang sudah tidak ada. Pasti abang yang ambil," ucap Derlin tetap dengan pendapatnya. Ervan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sepertinya
Besok harus beli banyak-banyak itu ikat rambut, pikirnya. Pria itu kemudian duduk di samping istrinya. Coba angkat dikit, perintahnya. Darlene sedikit menggeser posisi duduknya dan mengangkat kakinya. Ervan mengambil tali rambut yang ternyata diduduki oleh istrinya tersebut. "Ini ya adik sayang, tali rambutnya," ucap Ervan yang memberikan tali rambut berwarna pink. Darlene tertawa dan mengambil tali rambut yang diberikan oleh suaminya, kemudian mengikat rambutnya ke atas. Ervan diam ketika melihat sikap istrinya. Setelah marah-marah tanpa alasan, tanpa meminta maaf, istrinya terlihat begitu sangat santai. "Bang, Jenny mana?" Darlene bertanya kepada suaminya yang saat ini duduk di sampingnya dengan membuka laptopnya. "Jenny?" tanya Ervan. "Iya, Jenny," ucap Darlene. Ervan tahu bahwa saat ini istrinya sedang mencari boneka panda berwarna pink. Boneka panda itu diberi istrinya nama Jenny. "Ya enggak tahu dek," jawab Ervan. "Darlene enggak suka kalau nonton kalau enggak peluk Jenny. Tolong cariin dong bang," pinta Darlene. Ervan menganggukkan kepalanya dan meletakkan laptopnya di atas nakas. Pria itu mencari boneka diminta oleh istrinya. Ervan tersenyum saat melihat boneka istrinya yang ternyata ada di sofa putih yang ada di dalam kamarnya. "Ini dek si Jenny," ucap Ervan yang memberikan boneka tersebut. Darlene begitu senang ketika suaminya menemukan bonekanya. Ia memeluk bonekanya sambil menonton acara televisi kesukaannya. Ervan duduk di samping istrinya dengan memangku laptopnya. Melihat sikap istrinya yang duduk menonton TV seperti ini terlihat sangat imut dan lucu. "Abang sudah berhasil menemukan Jenny, tapi kenapa nggak ada hadiahnya?" tanya Ervan. Darlene memutar kepalanya dan memandang wajah suaminya. "Terima kasih Daddy," ucap Darlene yang tersenyum dan mencium bibir suaminya. Ervan tersenyum dan membalas kecupan bibir istrinya. "Ini mominya, kapan mau hilang manjanya?" ucap Ervan yang tersenyum. "Nanti, kalau sudah ada 3 anak bayi," Darlene menjawab dengan tidak yakin. Bagaimana mungkin dirinya bisa tidak manja bila suaminya memperlakukan dirinya seperti ini?